Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin tutorial membuat roti sosis ala bakery yang baik dan benar. Karena membuat roti sosis ala bakery itu punya SOP-nya sendiri dari segi pembuatan maupun adonan. Tentunya roti ala bakery itu selain harus lembut, serat rotinya juga harus halus dan kelembutannya harus bisa tahan sampai berhari-hari supaya layak jual. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikin, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 30 gram room butter dan 3 gram garam. Bisa juga diganti dengan margarin, tapi untuk membuat roti aku lebih suka menggunakan room butter supaya hasil rotinya wangi. 1 butir telur ukuran kecil, dan terakhir aku tambahkan 90-100 ml air es. Bisa juga diganti dengan susu cair kalau misalkan mau rasa rotinya lebih premium dan juga gurih. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13-15 menit. Dan setelah 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis atau kalis maksimal. Nah, untuk adonan roti disarankan harus sampai kalis maksimal supaya rotinya bisa lembut sampai berhari-hari dan seratnya halus. Langsung aja aku cek kekalisannya. Nah, seperti ini adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja. Nah, untuk alasnya sudah aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis, lalu aku padatkan atau bulatkan adonannya supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan sekarang adonannya mau aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 50 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Aku dapat 10 buah dengan berat masing-masing 50 gram. Langsung aja aku rounding atau bulatkan adonannya. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding atau bulatkan. Selanjutnya ini akan aku resting selama 15 menit. Dan setelah 15 menit di resting, nah ini adonannya udah relax dan udah siap untuk dibentuk. Pertama aku ambil satu adonan. Nah, untuk alasnya sudah aku olesi dengan minyak goreng, lalu aku rolling memanjang ke atas dan ke bawah. Selanjutnya adonannya aku balik, aku rekatkan bagian bawahnya, lalu aku gulung dari atas ke bawah. Selanjutnya adonannya aku rolling kembali dari atas ke bawah hingga adonannya pipit. Aku tekan-tekan lagi supaya gelembung yang terperangkap di dalamnya bisa pecah. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam paper cup roti dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bentuk. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam.
Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya ini mau aku kuas dulu pakai air putih aja. Tapi kalau misalkan kalian mau menguasnya pakai susu cair atau kuning telur, itu lebih baik. Lalu aku beri saus. Selanjutnya aku ratakan sausnya ke seluruh permukaan adonan rotinya menggunakan kuas. Lalu aku beri topping sosis. Nah ini sosisnya sedikit ditekan supaya tidak lepas ketika dipanggang. Lalu aku beri juga topping keju. Lalu aku beri lagi topping saus. Dan juga mayonaise. Dan terakhir aku taburi dengan bubuk oregano supaya wanginya lebih enak. Dan ini udah siap untuk dipanggang, dan untuk sisa adonan yang mengantri bisa disimpan dulu di dalam kulkas supaya adonannya tidak overproofing. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 15 menit. Langsung aja aku panggang adonan roti sosisnya, dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 15 sampai 17 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 17 menit dipanggang, nah ini roti sosisnya udah matang. Langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Nah ini dia roti sosis ala bakerynya udah jadi. Ini tuh rotinya super lembut, rasanya juga sangat enak ya, wangi pizza karena menggunakan taburan oregano. Dan untuk tingkat kematangannya ini matang merata atas bawah. Dan tentunya ini sudah sangat layak jual, rotinya super lembut dan lembutnya bisa tahan sampai berhari-hari. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti gulung abon ekonomis tanpa menggunakan telur. Nah walaupun rotinya tanpa menggunakan telur, hasil rotinya super empuk dan juga lembut. Rasanya enak banget, gurih, manis, tampilannya juga sangat cantik. Pokoknya nggak kalah dari roti abon yang dijual di outlet ternama. Nah yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 10 gram susu bubuk, 25 gram gula pasir, 1 gram bread improver. Nah karena ini rotinya tanpa telur, sebaiknya jangan di skip untuk bread improver. 20 gram margarin dan 2 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 120 ml air es. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kali selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni dengan speed nomor 1, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kali. Selanjutnya naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis selama 10 sampai 13 menit.
Dan setelah total 11 menit diuleni, nah ini adonannya cantik banget. Dia udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin, halus, dan juga mulus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku cek kekalisannya. Nah ini adonannya aku bentangkan seperti ini. Nah ini adonannya udah kalis elastis. Selanjutnya ini adonannya mau aku bulatkan. Adonannya memang cenderung lembek tapi nggak apa-apa. Yang penting adonannya kalis elastis. Dan setelah dibulatkan, adonannya mau aku tutup dengan serbet bersih dan ini akan aku diamkan selama 20 menit. Dan setelah 20 menit didiamkan, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku taburi dulu alasnya dengan terigu karena memang adonannya sangat lengket. Selanjutnya aku pindahkan adonan ke atas alas dan ini mau aku pipihkan, gampang banget. Ini aku pipihkan pakai tangan. Nah bagian atasnya juga jangan lupa dibaluri dengan terigu supaya nggak lengket. Nah ini adonannya mau aku pipihkan hingga mencapai diameter 22 cm. Nah ini udah cukup. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam loyang. Nah ini loyangnya aku pakai loyang diameter 22 cm. Untuk dasarnya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis supaya nanti ketika diangkat si rotinya itu nggak lengket. Langsung aja aku masukkan adonan rotinya ke dalam loyang. Dan jangan lupa sambil diratakan. Nah ini aku ratakan hingga ke sudut-sudut loyangnya. Dan setelah adonannya rata, langsung aja mau aku tusuk-tusuk adonannya menggunakan garpu supaya nanti ketika dipanggang adonannya tidak menggelembung. Nah, karena ini judulnya juga roti gulung ekonomis, jadi untuk kuasnya di sini aku cuma pakai air putih saja. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau pakai campuran susu cair dan juga kuning telur juga boleh. Dan untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan irisan cabai merah, daun bawang dan juga biji wijen. Nah, pertama aku taburi dulu adonannya dengan irisan cabai merah. Lalu irisan daun bawang, dan terakhir aku taburi dengan biji wijen. Lalu aku tekan-tekan toppingnya supaya nanti ketika digulung toppingnya nggak rontok. Selanjutnya adonannya mau aku tutup dengan serbet bersih dan ini akan aku proofing selama 45 menit. Dan sambil menunggu adonannya mengembang, aku mau buat olesannya dulu. Di sini sudah aku siapkan 40 gram mayones. Selanjutnya akan aku tambahkan 1 bungkus kental manis. Dan ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan setelah 45 menit di proofing, nah ini adonan rotinya udah mengembang dan udah siap untuk dipanggang. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Nah, ini panasnya udah stabil. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan roti ke dalam oven. Aku simpan di rak yang paling bawah. Dan ini dipanggang dengan suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah selama 13 sampai 15 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 15 menit dipanggang, nah ini roti gulungnya udah mateng. Langsung aja mau aku keluarkan dari dalam oven. Nah, bisa kalian lihat hasilnya cantik banget. Langsung aja dihentak-hentakan beberapa kali supaya rotinya nggak turun. Selanjutnya rotinya akan aku pindahkan ke atas kertas nasi. Kalian bisa juga pakai kertas roti. Dan ini dia hasil rotinya, empuk banget walaupun tanpa menggunakan telur.
Langsung aja mau aku olesi rotinya dengan campuran mayonaise dan kental manis tadi. Nah, ini diolesi hingga menutupi seluruh bagian dari rotinya. Langsung aja aku taburi dengan abon ayam, dan untuk loyang yang aku simpan di depan roti itu sengaja aku disimpan di situ supaya nanti ketika menggulung roti, rotinya tertahan oleh loyang jadi tidak geser. Nah, sekarang waktunya menggulung. Walaupun rotinya sangat tebal, tapi ini tuh karena rotinya super empuk, jadi menggulungnya pun sangat mudah. Nah, ketika ditekuk pun juga sangat mudah karena rotinya super empuk. Nah, ini digulung perlahan lalu ditarik. Dan setelah tergulung, selanjutnya ini mau aku padatkan, dan ini akan aku diamkan selama 15 menit supaya lebih merekat. Dan setelah aku diamkan kurang lebih selama 10 menit, sekarang aku buka. Nah, bisa kalian lihat hasilnya cantik banget. Lalu aku mau iris pinggirannya supaya lebih rapi. Selanjutnya ini akan aku potong-potong menjadi 5 bagian sama rata. Dan setelah aku potong menjadi 5 bagian, hasilnya seperti ini, udah cantik banget. Selanjutnya untuk bagian pinggirannya mau aku olesi dengan mayonaise dan kental manis tadi. Nah, ini seperti ini, nih diolesi hingga menutupi seluruh bagian pinggirannya. Dan setelah diolesi dengan mayonaise, selanjutnya ini akan aku topping dengan abon ayam bagian dari pinggir-pinggirnya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia roti gulung abon ekonomis tanpa telurnya udah jadi. Hasilnya cantik banget, dan untuk tekstur rotinya ini tuh super empuk, lembut, pokoknya enak banget walaupun tanpa telur. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti kopi atau roti boy. Nah, roti kopi ini biasanya dijual di mall ataupun di bandara. Nah, daripada jauh-jauh ke bandara ataupun ke mall, lebih baik bikin sendiri. Bikinnya gampang banget, rasanya juga sangat enak. Untuk tekstur rotinya crispy di luar dan juga lembut di dalam. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 30 gram room butter, dan 3 gram garam. Bisa juga diganti dengan margarin, tapi untuk membuat roti aku lebih suka menggunakan room butter supaya hasil rotinya wangi. 1 butir telur ukuran kecil, dan terakhir aku tambahkan 90-100 ml air es. Bisa juga diganti dengan susu cair kalau misalkan mau rasa rotinya lebih premium dan juga gurih. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13-15 menit.
Dan setelah 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis atau kalis maksimal. Nah untuk adonan roti disarankan harus sampai kalis maksimal supaya rotinya bisa lembut sampai berhari-hari dan seratnya halus. Langsung aja aku cek kekalisannya. Nah seperti ini adonannya udah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonannya ke alas kerja dan jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Nah ini adonannya aku bulatkan atau padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Langsung aja ini akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 38 gram karena memang loyang aku ukurannya kecil-kecil, jadi untuk adonannya aku timbang 38 gram saja. Tapi kalau misalkan kalian loyangnya besar-besar, jadi bisa beratnya sekitar 50 sampai 60 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi, aku dapat 12 buah. Langsung aja ini akan aku rounding atau bulatkan. Nah kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding atau bulatkan. Selanjutnya ini mau aku resting selama 15 menit. Dan setelah 15 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dibentuk. Pertama aku ambil satu adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah ini adonannya aku pipihkan pinggirannya dan biarkan tengahnya tetap tebal. Dan untuk isiannya di sini aku pakai margarin. Selanjutnya ini aku rekatkan. Nah ini harus benar-benar merekat supaya nanti ketika dipanggang adonannya nggak bocor. Nah kurang lebih seperti ini adonannya sudah terkunci rapat. Nah ini adonannya aku rounding dulu, di roundingnya perlahan aja supaya nggak bocor. Lalu ini akan aku tata di atas loyang yang sebelumnya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah ini semua adonannya udah selesai, aku beri isian, aku proofing di dalam box plastik seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada box plastik, cukup kalian tutup dengan serbet bersih atau plastik bersih. Nah ini di proofing selama 30 menit. Sambil menunggu proses proofing, aku mau buat toppingnya dari 50 gram margarin, 55 gram gula halus. Langsung aja ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Nah ini margarin dan gula halusnya udah tercampur rata. Selanjutnya akan aku tambahkan 55 gram terigu, 1 bungkus kopi instan, dan 1 butir telur. Langsung aja ini akan aku aduk kembali hingga tercampur rata. Nah ini semua bahan toppingnya sudah tercampur rata. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah ketika disemprotkan ke atas adonan. Nah ini dia hasilnya seperti ini dan ini udah siap untuk dipakai. Setelah 30 menit di proofing, nah ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk ditopping. Langsung aja ini akan aku topping, caranya gampang banget, cukup semprotkan adonan kopinya ke atas adonan roti dengan melingkar seperti ini, seperti pola obat nyamuk.
Nah, ini satu loyang udah selesai aku beri topping dan ini udah siap untuk dipanggang. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan rotinya ke dalam oven. Aku simpan di rak tengah dan ini dipanggang dengan suhu 175 derajat menggunakan api atas bawah selama 15 sampai 17 menit. Atau kembali lagi, untuk pengovenan bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 15 menit dipanggang, ini roti kopi atau roti boynya udah mateng. Hasilnya cantik banget. Langsung aja ini akan aku keluarkan dari dalam oven dan aku mau lanjut mengoven kloter selanjutnya. Nah, ini dia roti kopi atau roti boynya udah jadi. Ini tuh crispy di luar, lembut di dalam, dan untuk rasanya mirip banget dengan roti-roti yang dijual di bandara atau di mall. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti gembong yang super lembut, berserat kapas, dan lembutnya bisa tahan sampai berhari-hari. Pokoknya enak banget karena toppingnya aku pakai Elimas Choco Crunchy dan Elimas Choco Ball. Elimas Choco Crunchy dan Elimas Choco Ball ini merupakan produk selai coklat dengan krenyes yang renyah, rasa coklatnya enak dan manisnya pas. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 40 gram gula pasir, 1 gram bread improver, 30 gram room butter dan 3 gram garam. Bisa juga diganti dengan margarin. Nah, tapi karena aku pengen nanti hasil rotinya wangi, jadi aku pakai room butter. 1 butir telur utuh aku pakai ukuran kecil. Dan terakhir aku tambahkan 150 ml susu cair dingin. Nah, tapi kalau misalkan kalian gak mau hasil adonannya lembek, kalian cukup masukkan 120 sampai 130 ml saja. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 sampai 3 menit. Dan setelah kurang lebih 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Adonannya memang cenderung sangat lembek, tapi nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Terus aja diuleni, nanti juga kalau adonannya udah kalis hasilnya bakalan bagus, dia tuh nggak bakalan lengket. Dan untuk speed mixernya setelah diuleni selama 2 menit, aku naikkan menjadi nomor 2. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis atau kalis maksimal. Terlihat dari permukaan adonan yang licin, halus, dan juga mulus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Selanjutnya aku cek kekalisannya. Nah, ini aku bentangkan seperti ini, dan apabila adonannya bisa membentuk selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Nah, ini aku olesi dulu alasnya dengan minyak goreng karena adonannya memang sangat lembek, jadi harus diolesi dulu dengan minyak goreng. Langsung aja aku pindahkan adonannya ke atas alas kerja. Lalu aku padatkan atau bulatkan adonannya supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Langsung aja adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi menjadi 12 bagian. Yang 6 bagian beratnya 37 sampai 39 gram dan yang 6 bagian lagi beratnya 42 sampai 44 gram. Karena nantinya aku akan memakai 2 loyang yang berbeda ukuran, yaitu ukuran 20 x 10 cm dan ukuran 22 x 10 cm.
Nah, ini semua adonannya udah selesai, aku timbang dan bagi-bagi. Yang 6 ini beratnya 37 sampai 39 gram dan yang 6 ini beratnya 42 sampai 44 gram. Selanjutnya aku siapkan alas untuk meronding, lalu aku ambil satu adonan. Nah, ini adonannya aku padatkan dengan cara ditarik-tarik ke belakang seperti ini terlebih dahulu. Lalu aku ronding di alas hingga bentuknya bulat dan bawahnya terkunci rapat. Nah, kurang lebih hasil rondingannya seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini mau aku resting selama 15 menit. Dan setelah 15 menit di resting, nah ini adonannya udah relax dan udah siap untuk dibentuk. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk baluran tanganku karena memang adonannya sangat lembek, jadi wajib tangan dibaluri dengan terigu. Lalu aku ambil satu adonan, nah ini alasnya sudah aku olesi dengan margarin. Selanjutnya adonannya aku gilas memanjang ke atas dan ke bawah. Selanjutnya adonannya aku balik dan bagian ujungnya aku rekatkan ke alas. Selanjutnya digulung. Dan terakhir jangan lupa ujung adonannya harus dikunci rapat dengan cara dicubit-cubit supaya nanti ketika dipanggang adonannya tidak terbuka. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam loyang yang sudah aku olesi dengan margarin. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bentuk dan ternyata untuk satu loyang hanya muat untuk 5 buah adonan. Langsung aja adonannya akan aku proofing selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk sisa adonan yang 2 buah sudah aku masukkan ke dalam plastik. Ini akan aku masukkan ke dalam freezer dan akan aku proses kembali nanti ketika aku membuat adonan lagi. Dan setelah 1 jam 15 menit di proofing, nah ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya aku kuas permukaannya dengan air putih aja, tapi kalau misalkan kalian mau pakai kuning telur atau susu cair juga boleh. Nah, ini dikuasnya pelan-pelan aja supaya adonannya nggak penyok, tapi saran dari aku kalau misalkan kalian punya semprotan atau spray lebih aman disemprot atau di spray. Dan di sini sudah aku panaskan oven, langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan roti ke dalam oven. Dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 17 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 17 menit dipanggang, nah ini rotinya udah mateng, hasilnya cantik banget. Langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Segera setelah keluar dari oven langsung aja dihentak-hentakan supaya nanti si rotinya itu nggak turun ya atau kempes. Dan sekarang selagi panas permukaan rotinya akan aku olesi dengan room butter, bisa juga diganti dengan margarin. Nah, karena aku pengen nanti hasil rotinya itu wangi ya, jadi ini untuk olesannya aku pakai room butter juga. Selanjutnya aku keluarkan rotinya dari dalam loyang. Dan bisa kalian lihat sendiri bagian bawahnya juga cantik banget, matang merata, warnanya coklat ya, golden brown. Nah, ini tuh hasil rotinya empuk banget. Aku tekan-tekan seperti ini, dia tuh kembali ke bentuk semula, tandanya rotinya memang super empuk.
Selanjutnya rotinya mau aku belah dua, tapi untuk dibelahnya jangan sampai terputus. Dan setelah rotinya terbelah seperti ini, langsung aja mau aku beri isian Elimas Choco Ball dan Elimas Choco Crunchy. Nah, ini dia roti gembong berserat kapasnya udah jadi. Ini tuh beneran enak banget, super lembut. Kalian wajib recook dan jangan lupa kalian juga wajib CO Elimas Choco Crunchy dan juga Elimas Choco Ball. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.